Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nizal Putri dengan NIM F1G1210011 dari Prodi Teknik Kimia Universitas Jayapura. Baiklah, saya akan membahas apa itu spektroskopi UV-VIS. Spektrofotometer atau UV visible merupakan analisis sampel dengan menggunakan prinsip-prinsip absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik oleh bahan untuk panjang gelombang sinar UV sampai dengan sinar tampak guna UV-VIS spektrofotometer untuk menentukan kandungan zat organik anorganik dalam larutan. Prinsip kerja spektrofotometri UV adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berubah sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi yang lebih tinggi. Dan juga adapun komponen-komponen spektrofotometer UV spektrofotometri VS adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 sampai 350 dan sinar tampak oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi di mana berenergi lebih tinggi, di mana detektor dapat mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan secara tidak langsung. Cahaya yang diabsorpsi tiap media akan menyerap. Nah, cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Spektrofotometer UV-VIS merupakan gabungan antara spektrofotometer UV. Instrumen ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Larutan yang dianalisis diukur serapan sinar ultravioletnya atau sinar tampaknya. Konsentrasi larutan yang dianalisis akan sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Adapun jenis-jenis pengujian sinar tampak sumber radiasi instrumen UV spektrofotometer UV visual, kalorimetri, metode analisis kuantitatif didasarkan pada absorpsi radiasi oleh suatu unsur yang mengabsorpsi dan melibatkan pengukuran intensitas cahaya atau kekuatan radiasi. Nah, kita sekarang seperti dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi kekuatan radiasi dari cahaya yang dipancarkan melalui media absorpsi. Adapun prosedur sederhana pemakaian spektrofotometer UV sebagai berikut. Yang pertama, ada sampel dilarutkan dalam pelarut. Yang kedua, adapun sampel dimasukkan ke dalam kuvet. Yang ketiga, dalam keadaan tertutup, atur T sama dengan 0% dalam beberapa instrumen. Ini disebut 0% per T. Dan yang keempat, dalam keadaan terbuka, atur T sama dengan 100%, A sama dengan 0. Gunakan shell penuh dengan pelarut murni. Dan yang terakhir, masukkan sampel dan ukur persen T atau A. Adapun spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri disebut spektrofotometer. Cahaya yang dimaksud dapat berupa cahaya visible UV dan inframerah. Sedangkan materi dapat berupa atom dan molekul
6. Yang lebih berperan adalah elektron valensi. Cahaya adalah suatu bentuk energi radiasi yang mempunyai sifat sebagai gelombang, dan partikel sifatnya sebagai gelombang dapat dilihat dengan terjadinya pembiasaan dan pemantulan cahaya oleh suatu medium, sedangkan sifatnya sebagai partikel dapat dilihat dengan terjadinya efek fotolistrik. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.